Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih mencurahkan nikmat begitu banyak kepada kita, yang kalau seandainya kita berusaha menghitung jumlah nikmat itu, tak ada satu orang pun yang sanggup. Cari orang yang paling cerdas, yang paling mantap ilmunya, IQ-nya yang paling tinggi, atau mungkin alat secanggih apapun di dunia ini, seorang profesor bagaimanapun kehandalan, kehebatan, kecerdasan dia, ketika disuruh menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri, la tuhsuha, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau ingin menghitung jumlah nikmat Allah, takkan ada yang sanggup. Maka layak dan pantaslah dalam situasi kondisi apapun kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama yang paling khusus adalah nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita bertauhid, besok lusa kita bertauhid, sampai akhir hayat tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pula dengan rapatnya duduk kita di majelis ini, kita minta kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Para alim dan ulama, para ustaz dan tuan guru yang kami muliakan, kemudian ketua KSMM Ustaz Haji Muhammad Hendro SPDI, sebagai pelopor kegiatan kita, kemudian salam ta'zim kita juga kepada aparatur pemerintahan desa Bapak Haji Sugeng. Amin. Yang insya Allah akan bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk mensukseskan cita-cita masyarakat dalam bidang kesehatan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kalau menjemput pakai ambulan kan bisa juga yang teringat aku bulan Maulid, bulan semalam aku roadshow Maulid di Batubara. Aku nunggu-nunggu arah ke Sungai Bale. Kutunggu-tunggu panitia jemput, kutunggu-tunggu panitia jemput, mobil gak datang-datang. Rupanya yang datang angkot. Ustaz Bukhari, iya Pak. Ayo, kemana Pak? Maulid. Maksud Bapak? Ya aku tanya kan,
Rupanya alhamdulillah naik angkot lagu dia taruh di bawah. Suatu saat pernah naik pick up, di belakangnya ada teteh lembu. Assalamualaikum, salam, jemput di rumah. Macam orang Pak Sofyan dari jemput. Keluar ayam bebekku dari rumah ayam bebek. Siapa Pak? Panitia maulid. Ngapain? Jemput Ustaz, malam ini Ustaz ceramah. Naik apa Pak? Ini Pak. Ini. Masuk dia ke rumah dalam. Ini kalau saya tambah hibah ya. Panitia jemput. Tengok jendela. Nah itu, ya sabarlah, namanya dakwah. Katanya pula Pak, luar biasa dia. Namanya dakwah, Nabi jalan kaki lagi. Jadi aku bilang, sabar, kau di rumah, aku jalan ini. Aku bilang. Alhamdulillah, tadi jemput pakai Al-Fatihah. Ada mobil lain itu Al-Fatihah, ada juga di bawah gitu. Dan seluruh yang hadir, Bapak Ibu, yang tidak bisa disebutkan itu bersatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzimku pada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan semua kita yang hadir hari ini tidaklah keluar dari masjid ini kecuali keluarnya kita Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya urusan sulit Allah mudahkan urusannya. Amin. Rezeki yang kurang, rezeki yang mampet dilancarkan rezekinya. Amin. Umur mudah-mudahan dipanjangkan umur taatnya. Amin. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya soleh soleha. Amin. Yang punya keluarga mudah-mudahan Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pemimpin kita yang hadir Allah jadikan pemimpin yang amanah. Amin. Mudah-mudahan pulang lontong bisa bawa pulang lebih. Amin. Pokoknya amin amin. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab terjemah Mukashafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali, di dalam lembaran awal ada tertulis sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Diceritakan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan malaikat. Yang kita yakin dan percaya bahwa malaikat ciptaan Allah itu lebih banyak ketimbang makhluk Allah lain. Banyak manusia, lebih banyak malaikat lain. Ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat itu unik, beda daripada malaikat yang lain. Apa perbedaannya? Perbedaan malaikat yang satu ini, Allah ciptakan sekujur tubuhnya penuh dengan bulu. Bulunya begitu banyak. Sayapnya kanan menutupi dunia timur, sayapnya yang kiri menutupi dunia barat. Begitu luar biasa uniknya ini malaikat Allah. Kemudian Allah perintahkan ini malaikat untuk menyelami lautan cahaya, bukan lautan air, lautan cahaya. Di mana letaknya? Di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Diselami di lautan cahaya, begitu menyelam lama, otomatis kalau sudah yang namanya menyelam, apa yang dibawa akan terikut. Bangkit dari tempat dia menyelam, muncul lagi di permukaan, sekujur tubuhnya yang penuh dengan bulu, itu penuh dengan cahaya yang begitu luar biasa. Setiap cahaya yang ada di tubuhnya, yang lengket di bulunya, menetes itu cahaya dari bulunya. Allah ciptakan lagi malaikat yang sama, ditugaskan tugas yang sama, dan begitu berulang-ulang sampai kiamat. Dan ketika mereka sudah diciptakan Allah, ini semua malaikat minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang selalu berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berselawat sama Nabi luar biasa dahsyatnya. Kata Nabi, siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis lain Nabi bilang,
Allah berselawat kepada kita, yang berselawat sama Nabi sekali 20 kali Allah berselawat. Dalam hadis lain banyak lagi. Kenapa bisa beda-beda pahala yang dititipkan Allah? Menunjukkan salah satu sifat jaiznya Allah. Suka-suka Allah berapa banyak pahala yang mau dikasih. Ketika Allah perintahkan salat, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, apakah Allah salat? Enggak. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, puasa, Allah puasa. Tidak. Allah perintahkan haji umrah, Allah tak haji umrah. Tapi ketika Allah perintahkan berselawat, belum Allah perintahkan, Allah duluan buat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna fi'il mudhari, berselawat kepada Nabi. Sejak kapan dan sampai kapan? Sejak Allah ciptakan Nabi sampai dunia berakhir. Itulah selawat Allah dan malaikat. Habis itu baru Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman dan mengaku beriman, salawat salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku sampaikan dan pertama cerita awal kita selawat, Pak? Bahwa orang yang selawat sama Nabi ini bukti dia cinta sama Nabi. Berarti kalau udah cinta sama Nabi, Allah pun bakalan cinta sama dia. Siapapun yang mencintai kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, Allah akan cinta kepada dia yang mencintai kekasih Allah. Siapapun yang mengagungkan orang yang paling agung di hadapan Allah yang Maha Agung, pasti dirinya agung. Dunia ini hancur, bahkan dunia ini hina dan fana, tak ada gunanya kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula kaya Muhammad, kata Allah dalam hadis kursi, kalau bukan karena ya Muhammad, tak akan kujadikan langit bumi bisa terisi. Nabi Muhammad. Maka pesan pertamaku pada pertemuan kita subuh ini, banyak-banyak menyanjung Rasulullah, Pak. Banyak-banyak memuji Rasul, Bu. Udah dikit di ujung. Tapi mamanya luar biasa, gak tidur orang tuh, Pak. Masa lontong aja kerjaan. Luar biasa mama. Mudah-mudahan mendoakan masuk surga sama lontong. Yang mana tahu jadi tukang hidang di surga nanti. Apa ini pohon lontong loh? Ibu macam kan lagi menciri dulu ya, Bu. Rupanya gara-gara amalan ibu yang menyiapkan lontong ikhlas untuk kita, itu menyebabkan masuk surga. Siapa yang bisa tahu? Jangan sepele dengan amalan, Pak. Kita nggak tahu mana amalan kita yang bawa ke surga. Sholat lima waktu belum tentu. Sholat banyak bercampur dengan riya, zikir bercampur dengan syirik. Rame orang, pas rame lagi sendirian, bercampur syirik supaya enak dengan orang. Ada itu sering gitu, Pak. Rame orang, rame. Ada gitu, ya Allah ya Rabbi. Apa sholat itu yang mau kita andalkan sama Allah? Belum tentu. Tapi bagaimanapun ketika sholat ibadah kita dari mulai takbir tutup dengan salam, pahalanya sampai situ. Kemudian pahala yang luar biasa, shadaqatun jariyah, sampai mati tetap mengalir pahalanya. Itu nanti bab kedua. Bab pertama selawat dulu. Oh, selawat lama lah ya, makanya sekarang belum makan lagi. Hari Minggu lama. Makan juga Ustaz, sambil makan nggak apa-apa lah. Lama. Nggak apa-apa sambil ceramah, sambil lagu ceramah. Saya dulu makan yang besar itu. Makan besar. Karena aku nggak bisa minum aja, nggak ada di warna yang makan ya. Dan aku bilang mau minum turun lagi gitu. Nggak usah, udah nggak cecek banget. Nggak apa-apa, cecek. Paham lah kan kayak gitu. Biasanya aku ngomong kayak gitu, aku ceplos aja. Cuman ceplos menawar kali, sadar ya kan? Emang cakap gak haus? Entah apa sih, gak
Nggak boleh, Ustaz tuh nggak boleh minta, nggak boleh maksa-maksa. Ya cuma ngasih tahu aja ya aku. Gimana tahu lupa ya kan? Nah, cuman aku baik sangka Pak, baik sangka. Aku baik. Maksudku bukan itu Ustaz. Bukan Ustaz. Betul aku ini. Maksudku tadi bukan itu maksudnya. Aku baik sangka, mana tahu panitia lagi nyiapin kopi. Ya mana tahu. Biasa gitu pagi-pagi gitu sekarang kopi biar jangan ngantuk kali gitu. Rupanya teh datang, teh macam kemalangan gitu. Allah, buat bercanda nih. Mana pegang? Pulang. Enggak, belakang. Oh, enggak, udah pakai malah. Udah, menyiapkan. Kopi. Yang lain kan bisa. Muhammad pandai buat kau gitu. Nah ini nggak minta bu ya, nggak boleh minta. Ingatkan aja. Kan langsung pulang ke PKN dari kopi. Aduh. Tolak. Iya nggak enak. Tolak. Agak kental dikit pak. Nah. Itu jangan ditiru pak ya. Ini sifat tercela loh, nyuruh orang. Alah. Macam bikin semurah ya. Dah. Oh, jadi laga-laga, susu lah. Susunya nggak ada, nggak usah laga-laga. Nanti kita orang ibu laku, bukan minta minum. Aku udah undang ke Korea lah, usah payah, capek, repot buat minum di kerjaannya nanti nggak usah. Cuma kok dicampur nggak apa-apa kan? Susu nggak apa-apa juga. Ide yang bagus itu pak. Udah. Lanjut. Ini cerita tadi yang mana? Salawat. Hah? Kenapa salawat? Ini lagi. Hah? Maling betul. Salawat. Salawat dulu. Nah. Kan nih. Ketika kita menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memandang kita spesial, Pak. Kita semua yang hadir nih, bahkan ada yang belum hadir, semua diperintahkan Allah sholat 5 waktu. Semua perintahkan Allah Ramadan puasa. Insya Allah berapa bulan ke depan? Allah perintahkan haji umrah. Allah perintahkan mungkin semua bisa. Tapi di antara kita yang banyak melaksanakan kewajiban itu, mana yang dipandang Allah spesial? Orang-orang yang dipandang Allah spesial adalah orang-orang yang juga menspesialkan Allah dalam kehidupannya. Minimal dengan cara membuat amalan-amalan plus, tambahan amalan-amalan di luar amalan sholat kita, maka itu yang dinilai plus di hadapan Allah. Di antara amalan yang paling dahsyat, salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ini ada sedikit sekelumit kisah ini. Ini kisahnya enggak, kurasa memang kalau paham maknanya enggak ada makna banyak. Cuman kisah untuk salawat aja. Pernah dengar cerita Kiai Salawat kan? Pernah? Belum. Ada yang udah? Belum. Serius nih? Belum. Udah, mau saya ulang lagi. Apa yang ulang? Sampaikan yang udah kan? Belum? Belum. Cari air nanti lagi ya. Belum ada dengar Pak? Belum. Kiai Salawat yang sampaikan, tapi jangan, ini rahasia sebenarnya. Kita aja tahu ini. Kita yang biasa cari ini nggak usah bilang-bilang kita. Terusan gue, nggak usah bilang-bilang. Kita aja nih Pak, Kiai Salawat. Ambil dan petik nanti hikmah dari kisah pendek ini. Diceritakan pada saat itu ada sepasang suami istri, kalau kita bilang preman. Mereka ini sudah masuk dalam penjara. Agamanya Islam tapi nggak kenal agama. Paham ya? Dia agama Islam tapi nggak paham agama. Ketika masuk dalam penjara,
sudah dihukum dengan kesalahan dia berazam, bercita-cita, berniat ketika dalam penjara, ya Rob, kalau aku keluar dari penjara ini sama istriku, aku janji dicerah. Berubah kata itu lagi. Pendek cerita, mereka keluar dari penjara, sampai ke rumah, niat dijalankan, hijrah, mulai berubah. Azan, sholat. Habis itu sore-sore duduk di teras rumah. Kemudian lewat pula ada emak-emak pakai telukung. Kalau nggak salah namanya kapiah. Ada kapiah di sini. Begitu. Sini mana ya? Belum sebelum baca. Aku gini kalau udah bercakap ringan. Begitu lewat itu emak-emak pakai telukung. Ditanya sama mantan preman tadi, Pak, Kak mau kemana? Masjid. Ngapain? Nyari makan. Rupanya mantan preman sama istrinya yang baru keluar penjara udah 3 hari gak makan. Berpikir dia dihasut setan balik. Apa dalam hatinya? Dulu sebelum aku masuk penjara, gampang nyari duit 1 juta dalam 1 hari. Pergi ke toko Cina sini, restoran. Gampang nyari duit. Tapi ketika dia hijrah, jangankan 1 juta, makan 1 hari nggak bisa. Dia berpikir setiap mau berubah dalam kebaikan pasti ada cobaan. Setiap cobaan pasti banyak dan berat, karena hadiahnya surga. Kalau tiket nggak cobaan, Pak, cobain. Ya kan? Hadiahnya nggak surga, paling kipas angin. Cobain. 3 hari nggak makan, mereka sabar. Kemudian mendengar cerita dari ibu yang pakai mukena, pakai telur datang. Dia bilang mau ke masjid, ngapain? Makan. Cuman ibu itu nggak ngasih tahu makanannya apa. Makanan rohani, macam yang disampaikan Pak Kades tadi. Makanan rohani. Dia bilang sama istrinya, Dek, siap-siap, ganti pakaian kau. Mana itu Bang? Masjid Nurul Ihsan. Ngapain Bang? Kata orang tua ada makanan. Kau belum makan kan? Udah 3 hari makan. Beras ada beras habis, Bang, beras. Gak lagi duit habis, Bang, gak ada lagi. Yuk berangkat, pakai telur dia berangkat. Sampailah orang ke masjid, suami duduk barisan paling depan, si istri di belakang. Lama kelamaan rame macam kita tadi, sikit lama kelamaan rame. Dan tak berapa lama keluar dari ruangan sebelah, kiai masuk isi ceramah. Baru dia sadar, oh makanan rohani dalam hatinya. Ngapain aku di sini, lebih aku cari makan di luar. Cuman ada ceramah Ustadz Kiai itu yang dia bawa pulang menjadi pelajaran dalam hidupnya. Apa kata Kiai itu? Untuk menjadi orang dan manusia yang sukses dunia akhirat, cukup dengan 2 perkara. Pertama, jangan pernah tinggalkan ibadah sama Allah. Yang kedua, jangan pernah lupa dengan Rasulullah. Buat jadikan amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belum habis kiai itu ceramah, dia langsung keluar kasih kode sama istri di belakang. Emang preman. Istrinya tahu. Kasih kode juga. Keluar sampai gerbang, istri nanya, loh Bang, kan belum keluar makanan, cepat kali Bang pulang. Udah dapat kunci hidup semuanya. Apa itu Bang? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konsep pertama yang diamalkan, yakin cakap kunci. Banyak orang sekarang berilmu tapi gak yakin gitu. Dulu orang tua kita bismillah aja sampai ke Mekah. Sekarang hatam Quran, balik-balik kuliah tak kenal mengambil balik Quran. Karena nggak yakin, bahkan ditantangin pula Allah Ta'ala. Apa betul itu?
Begitu sudah sampai orang itu keluar, mulai keluar dari gerbang sampai ke rumah, mulut itu mantan preman tak pernah lepas dari sanjungan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina. Terus sampai besok hari makan belum datang-datang, salawat terus dikumandangkan. Besoknya lagi hari kelima makan gak kunjung datang, tapi salawat tetap dilantunkan sampai separuh orang mencirim bilang wah gila. Tengah jalan, bayangkan lah, Ustaz Eno jalan sendirian, cakap sendiri. Tapi bapak tak tahu apa yang cakap Ustaz Eno. Tanya Ustaz itu, ya Nabi, salam alaika. Awak tengok dari depan, Kang, apa deh? Tengok itu Kang, Ustaz yang semalam Kang. Ustaz yang mana? Ini Bang. Yang mana ketua MKS PKM itu? Kenapa? Gila rupanya Kang. Gila kenapa deh? Lu tengok cakap-cakap sendirian. Kawannya kan gak ada, atau cakap samaan Bang Lalus. Orang menilai dari fisik Pak, orang nilai dari background, orang nilai dari cover, dari nengok di mukanya. Begitupun itu seorang yang mantan preman, orang nengok dia selalu melantunkan sholawat, selalu tiap saat sholawat. Separuh orang menganggap dia orang yang kurang waras, keluar dari penjara gak ada duit, ternyata udah gila. Tapi ada orang yang paham apa yang dia sebutkan selama di jalan. Orang kampung separuh bilang dia kiai sholawat. Bayangkan, untuk mendapatkan titel kiai itu bukan mudah. Kiai sholawat disebarkan sama orang-orang kampung, dia itu kiai sholawat, dan dia pun nggak tahu bahwa julukannya di kampung kiai sholawat. Suatu ketika ada ibu-ibu datang membawa anak yang kecil menangis sambil bawa minuman bukan aqua, karena dia benci sama penghina Nabi kan, jadi dia nggak mau minum aqua produk Prancis. Digendongnya bawa produk ID Kuah, contoh ID Kuah. Dibawa jalan, ditanyakan sama orang kampung, di mana sih dukun yang bisa ngobat-ngobati? Wah, soalnya Ustaz Saryaman di mana? Mana orang yang bisa ngobat-ngobati? Orang kampung yang kenal dengan kiai sholawat ngasih alamat sama ibu itu. Pergi ke daerah sana, situ ada kiai sholawat, manjur doanya. Padahal sholat nggak pernah Pak. Sholatnya 5 waktu itu pun baru keluar dari penjara. Sebelumnya nggak sholat, zikirnya nggak ada, puasa Senin Kamis enggak, tahajud yang malam 2 pagi enggak. Cuma itu aja buatnya. Datanglah ibu itu mungkin bawa gendongannya, dibilang sama itu kiai selawat, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam kiai. Kiai nggak nyaut Pak, karena dia merasa bukan kiai. Cuman ada ibu-ibu ngetuk pintu, cuman dia sendiri di rumah, dibuka. Waalaikumsalam, ibu nyari siapa? Bapak kiai selawat? Enggak, saya bukan kiai, saya Suparman katanya. Ada Bapak Parman deh. Saya bukan kiai. Ngapain ibu? Saya disuruh orang kampung ke rumah ke alamat ini. Anak saya 3 hari tidur, bangun tidur nangis. Mau tidur nangis, bangun tidur nangis, rewel, nggak mau dia diam. Aku minta tolong kiai, ini aku ada bawa minum sebotol, tolong doain kiai. Ngalap berkah Pak. Ini salah satu ajaran ahli sunnah wal jamaah, minta doa sama guru. Ngalap berkah, tabaruk, minta sama guru. Ini diantar. Apa kata itu kiai selawat? Aku bukan kiai, aku nggak dukun, apalagi ustaz. Aku nggak bisa. Yang menyehatkan itu Allah. Aku nggak bisa. Ibu tuh maksa terus. Ya udahlah, kalau emang ibu begitu maksa, udahlah sini tak doain. Tahu bacaannya? Hah? Ya ambilnya air minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibacakan 7 kali, diminumkan sama si anak, izin Allah Ta'ala, anak pun dia. Pulang si ibu dari rumah kiai selawat, makin terkenal nama kiai selawat. Kiai selawat doanya maju.
selawat doanya manjur, selawat doanya manjur. Sampai ke telinga sultan. Sampai ke telinga sultan, ternyata sultan di istana kerajaan seminggu yang lalu kehilangan mahkota. 7 kiai 10 dukun udah dipanggil gak mempan. Ternyata ketika mendengar informasi dari kampung sebelah ada kiai selawat yang doanya manjur, itu prajurit disuruh manggil kiai selawat menghadap raja ke istana. Begitu datang prajurit kiai, ya, kiai disuruh menghadap ke istana. Istana mana? Istana raja. Pak Jokowi, oh enggak, itu istana negara. Aja. Kurasa sebanyak ustadz yang diundang FKSN cuma aku yang enggak menyala ya. Cuma yang banyak kali minta, aku enggak minta, enggak begini lah, jadi enak, enggak enak. Aja. Dia nggak mungkin ditolak ya Pak ya, nggak mungkin ditolak. Malah ini dikasih. Bagaimana tadi? Aja. Yang Jokowi bilang kan, ini masih YouTube, 4 channel YouTube ini. Pas Pak Jokowi bilang pula, radikal, tangkap. Kalau yang punya menang Jokowi, keren. Emang capung kita tangkap. Punya tak bisa disebut nama Jokowi. Jokowi. Bukti tanda sayang kan begitu Pak. Aku kan sayang sama Jokowi. Saking sayangnya nah nanti viral. Semua orang menghina lambang negara, katanya pula masuk. Sekarang kan banyak masuk penjara Pak. Orang mimpi aja sama Nabi masuk penjara. Mimpi sama Nabi, sampai katanya mimpi sama Nabi, sama kawan-kawan, sama korban-korban. Dah dilaporkan. Sejak kapan Republik Indonesia mengatur UUD, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1001 mimpi, bab 1 mimpi. Kapan? Udahlah, kalau saya bahas, saya nggak bisa habis itu permasalahan itu, ya kan? Ini FPI dibubarkan, Pak. FPI dibubarkan. Bapak setuju nggak? Enggak. Setuju nggak? Enggak. Cuman mau di mana lagi? Se-Indonesia ini belum nggak setuju, dia setuju gimana? Dia sendirian aja. Sampai awal. Tapi alhamdulillah, Front Pembela Islam dibubarkan. Hadir FPI baru, Pak. Ada FPI baru, Front Persatuan Islam. Udah ngerti dibubarkan lagi. Tak apa-apa, Front Persatuan Islam dibubarkan, datang FPI lagi. Front Pejuang Islam dibubarkan lagi, datang FPI lagi. Gak siap-siap sampai mati negara tetap terundang-undang. Orang itu sibuk ngurus FPI, PA begitu. Nggak ada kerjaan, nggak ada urusan lain apa? Cari urusan lain apa? Utang negara ke COVID-19 ke yang bentar lagi katanya ada COVID-20 ada sih. yang vaksin lah. Luar biasa gubernur kita. Sebelum disalurkan sama seluruh masyarakat kata Pak Gubernur, vaksin saya gas dulu. Kalau saya mati, masyarakat jangan pakai. Ini gubernur luar biasa. Enggak macam menteri apa itu kan? Ya, bagaimana kalau Bapak juga? Enggak usah saya lah. Saya kan menteri. Emang kenapa? Betul. Mau menteri kau, mau presiden, mau siapapun, buktikan kejujuran kepada rakyat. Biar rakyat percaya sama pejabat, biar rakyat percaya sama semua pejabat pemerintahan, supaya jangan ada dusta di antara kita. Betul? Ini cuman gubernur kita yang mau begitu. Ada juga, entah presiden mana juga katanya mau juga gitu, vaksin dulu. Cuman menterinya bilang yang sama bapak itu vaksinnya beda. Beda. Berarti cuman vaksin imunisasi polio. Udah usah boleh bahas lah, yang boleh bebas.
Cuman ada pernah sahabat bertanya sama gurunya, guru ini Imam Hasan Al-Basri, guru, berdosakah kami? Apakah ghibah namanya ketika kami membukakan aib-aib pemerintah kami? Kata itu murid, itu guru bilang, wahai anakku, wahai muridku, wahai sahabatku, udhkuru, viralkan sebanyak-banyaknya, sebanyak orang tahu kezalimannya, sebanyak mereka menghindar, sebanyak itulah pahala yang mendapatkan. Rupanya Pak, tak semua ghibah itu haram. Kan dalam Al-Hujurat 12, orang yang membicarakan aib orang lain, membukakan aib orang lain, sama dengan memakan mati saudara sendiri gitu saja. Rupanya tak semua ghibah diharamkan. Kalau semua diharamkan, Allah mengajarkan kita berdosa. Allah ceritakan Qarun dan Fir'aun dalam Quran. Kita sampaikan sama orang lain, membukakan aib Fir'aun. Fir'aun kan malu Pak. Boleh. Salah satu ghibah yang dibolehkan mengambil iktibar pelajaran dari kisah ini, termasuk yang hari ini hadir. Ya Pak, hari ini hadir kasus anak Laskar FPI tewas gak siap-siap, Pak. Padahal cuma 6 orang, gak siap-siap. Tapi mau gimana? Yang 600 orang pun gak tahu apa kan? 6 Laskar FPI mati. Nah, awalnya orang bingung yang nembak siapa. Alhamdulillah ngaku orang tuh ngaku. Kami yang nembak tewas 16 FPI katanya. Awak pikir udah kayak gitu udah bertanggung jawab. Rupanya enggak. Potong juga nanti ya, potong dikit. Bukan yang jawab. Siapa aku mati itu enggak masalah begini. Ini lagi potong di kantor potong. Bukan masalah aku channel YouTube nanti dia aku kan tutup. Belum masuk kan keluar lagi lah. Bahaya. Nah, habis itu difitnah lagi Pak. Difitnah anak Laskar inilah yang duluan nembak polisi. Katanya senjata itu Laskar ada, padahal peraturan anggota FPI diharamkan bawa senjata. Adapun senjata itu dalam keadaan darurat. Contoh kejadian di Ambon tahun 2000. Itu FPI disenjatai. Memang sudah darurat. Kemana-mana FPI tak pernah bawa senjata, tapi dipitnah bawa senjata. Kita berharap sama Allah bukakan pintu hati kejujuran Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah. Amin. Belum sampai situ rupanya. Habib Rizik dipanggil 12 jam ditanya sebanyak 28 pertanyaan. Nyiksa keturunan Nabi loh. 10 pertanyaan aja kita tanya sama keturunan Nabi, memberatkan dia. Itu dosa yang luar biasa. Apalagi selama 12 jam ditanya-tanya, keluar dari tempat pertanyaan, diborgol. Itu koruptor yang 3,8 miliar dana COVID-19 apa diborgol? Udah dapat? Belum. Harun Masako, Mama Siku. Aku teringat makanan aja kalau nenek dia. Mau makan rasanya itu Pak. Malah apa namanya? Harun Masiku. Kata orang tuh belum dapat hilang, berarti hebatnya Harun Masiku. Duit 3,8 miliar itu dibuatnya untuk ilmu supaya bisa hilang. Nggak dapat. Luar biasa. Ini juga termasuk hal yang perlu diketahui. Kita harus melek, harus nengok. Aku bukan ngompor-ngompori enggak. Cuma ngasih tahu secara tak langsung bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya Pak ya? Ya Pak? Harus siap-siap. Makanya alhamdulillah KSM ini pergerakan dan perjuangannya dibangun dari masjid ke masjid. Bagaimana sejarah Rasulullah Isra wal Mi'raj? Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Kenapa nggak langsung ke langit? Minal masjidil haram ila sama. Kenapa harus masjid ke masjid? Allah ingin mengajarkan sama kita salah satu tombak perjuangan itu bisa jadi dari masjid. Macam dibilang saya Endro tadi, bukan cuma kuliah subuh Ahad. Ada malam tiap minggu gitu. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis.
Bahkan ada kegiatan-kegiatan lain termasuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan. Ini dibangun dari masyarakat-masyarakat kecil hingga besar, kokoh perkekuatan persaudaraan. Ketika PKI datang siap menyerang, Pak. Siap? Siap mati? Siap. Nah, ini sedang siap? Takbir? Allahu Akbar. Aku takut begini, Pak. Harus kayak gitu. Kembali pada cerita selawat. Begitu sudah sampai ini berita sama Tuan Raja, dipanggillah ini Kiai. Sebelum dipanggil, Kiai nanya sama itu prajurit, di sana ada makanan enggak? Karena dia belum makan. Ada, Kiai. Oke, nggak masalah. Ayo berangkat. Bilang yang bininya Dek, bawa buntilan. Tahu buntilan, Pak? Buntilan. Hah? Bungkusan pakaian. Karena rencananya mau nginep lama di sana. Karena ada makanan, rumahnya nggak ada. Sampai di hadapan raja, raja menyampaikan hal yang sama seperti prajurit untuk minta tolong sama ini Kiai Selawat untuk mendapatkan mahkotanya yang sudah seminggu tak pulang, dicuri 7 orang wali. Apa kata Kiai Selawat? Dengan rendah hati dia bilang, maaf Paduka, ampun beribu kali ampun, maaf beribu kali maaf. Saya bisa mendapatkannya, tapi dengan syarat. Apa Kiai? Pertama, izinkan saya tinggal selama seminggu di sana. Oh, seminggu. Terus yang kedua, selama seminggu itu saya minta siapkan makanan tiap malam. Malam pertama, hidangkan 1 ekor kambing beserta dengan makanan-makanan lain. Malam kedua, 2 ekor kambing. Malam ketiga, 3 ekor kambing. Sampai malam ke-7, 7 ekor kambing. Yang namanya raja demi mahkota, ya gampang, Pak. Oke, mulai malam ini kau tinggal sini, kata raja. Prajurit, siapkan kamar. Siapkanlah malam. Rupanya berita ini Kiai Selawat ke istana kedengaran ke telinga perampok. Kepala perampok itu mutus 1 orang prajurit, nanti malam kau jadi mata-mata di istana. Kau tengok dan kau pantau apa kerjaan Kiai Selawat. Betul nggak lanjut doa? Malam datang, Kiai Selawat duduk di atas sejadah. Yang ngintai dari perampok ini datang mata-matain. Tak ada ngapa-ngapain. Air nggak ada di jampi-jampinya, mantra nggak dibaca-bacanya, cuma duduk. Nunggu apa? Nunggu makanan. Sesuai dengan janji, datang dari pembantu belakang ngantarkan makanan yang begitu banyak dengan 1 ekor kambing. Begitu datang 1 ekor kambing, mengintip ini prajurit orang mata-mata preman tadi dari luar. Didengarkan cerita-cerita. Apa kata Kiai Selawat nengok kambing datang dengan pembantu? Alhamdulillah. Baru aku datang kemari. Datang kau sendirian kemari ya? Mata-mata tuh pening, Pak. Loh, dari mana dia tahu aku datang sendirian? Berarti betul ini Kiai Selawat hebat. Aku harus lapor. Dia lapor sama komplotan perampok. Semua komplotan perampok gak percaya. Kalau gak percaya tahu cowok ini cowok namanya apa? Saya kau cek ikut kalau nanti malam kemana. Oke. Datanglah orang itu malam besok kedua. Sesuai dengan janji, datang dari pembantu belakang ngantar 2 ekor kambing. Apa kata Kiai Selawat sambil nengok-nengok kambing? Semalam sendirian. Alhamdulillah bawa kawan hari ini ya. Takut ke mana? Gak percaya kau, gak percaya. Kawan ditanya gak juga percaya. Dikasih tahu gak percaya. Malam ketiga, malam keempat, sampai malam ke-7, Pak. Apa kata kepala perampok ini? Kalau betul Kiai Selawat itu hebat dan manjur doanya, tahu dia kita nanti 7 orang datang, ku dobrak pintu, aku sujud di kakinya, ku antarkan mahkota, aku bertobat sama Allah. Malam ke-7 datang semua perampok mengintip. Kemudian 7 pembantu ngantar 7 ekor kambing. Apa kata Kiai Selawat sama istrinya sambil senyum nengok makanan yang begitu banyak? Dia nggak terpikir dia mahkota, Pak. Dia nggak terpikir. Apa dah cakap Kiai Selawat? Alhamdulillah. Anak malam ditunggu, malam ke-7 ngumpul
komplain semua. Kalau sudah kumpul kayak gini, gampang mau diapain? Mau ditusuk dari atas ke bawah, mau dibakar, mau disantap, atau mungkin diguling-guling baru dimakan. Ini baru mantap. Tak berapa lama pintu didobrak oleh kepala perampok. Dia mengantar mahkota di kaki Kiai Selawat sambil mengucapkan kata maaf. Pak Kiai, maafkan aku, sampaikan sama Allah, aku bertobat. Kiai Selawat pulang bawa seperti duit emas dari raja. Sampai situ berkat selawat tidak. Sampai dia ke rumah besok harinya, Pak. Rupanya kampung sebelah ada mau bangun masjid macam kita nih. Mau bangun masjid, sebelum masjid itu rupanya surau. Ya, surau. Surau itu mau roboh. Jadi mau dibangunlah, direhab menjadi masjid. Kebiasaan orang kampung, peletakan batu pertama itu diminta tuan guru ngambil berkah. Diundanglah Kiai Selawat, karena masyhur udah namanya. Keliling kampung dah nama Kiai Selawat. Apalagi udah raja yang udah mau berdoa. Begitu sampailah orang-orang DKM ke rumah Kiai Selawat. Rupanya hari Jumat, Pak. Datanglah ke lokasi acara. Tempat untuk acara peletakan batu pertama udah siap, cuman musola belum dirobohkan. DKM datang. Kiai, ya. Ini kan hari Jumat, betul? Bagaimana Kiai kalau peletakan batu pertama kita buat acaranya habis Jumat? Bagus. Ini kan dekat Jumat Kiai. Iya, kita sholat Jumat bareng dulu. Cocok. Tapi kami izin Kiai jadi imam dan khatibnya. Kiai itu dalam hati ngomong, Pak. Fatihah aja nggak hafal. Karena dia nggak paham apa-apa, Pak. Dia cuma baca selawat. Yang namanya preman, mantan preman ada aja akalnya, Pak. Ya udah, kalau emang kayak gitu nggak ada masalah. Gengsi loh. Tapi aku ada syarat. Ada juga syaratnya, Pak. Enggak, raja juga syarat. Apa Kiai? Kami akan tepati. Pertama, aku minta, aku duduk depan. Oh pasti Kiai. Yang kedua, pas depan mimbar, 2 baris depan mimbar ke belakang sampai ke pintu itu kosongkan. Kiai mau lari, Pak. Karena dalam pikirannya nggak dipanggil Kiai pun nggak masalah daripada mati di kebun masak. Ketika tanggapannya, Kiai apa ini kata orang? Oke Kiai, namanya masyarakat patuh sama ulama katanya, patuh sama Kiai ya. Adzan lah, sudah selesai adzan, diselesaikanlah ini tugas permintaan Kiai. 2 baris dari muka ke belakang ada pintu kosong. Kiai naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lari nih, Pak. Lari dia dari tempat yang dikosongkan sampai keluar. Ini jamaah barisan pertama. Nengok Kiai keluar, ngikut keluar. Ngikut keluar, barisan kedua ikut keluar, barisan ketiga ikut keluar dengan jalan yang dikasih tadi. Sampai habis semua keluar, musola pun roboh. Musola tadi roboh, Pak. Apa kata BKM? Masya Allah, Kiai ini hebat. Dia tahu bakalan roboh, makanya dibuat jalan keluar biar semua orang gak jatuh-jatuh. Nih, luar biasa. Memang umur, Pak, maknanya dalam. Kiai ingin menghina, tapi Allah dekatkan. Kenapa? Karena dia sudah menyanjung orang yang paling tersanjung di hadapan Allah yang Maha Sanjung. Dia mau lari dari masalah itu, tapi Allah tetapkan dia menjadi orang mulia. Kenapa dia mulia? Karena sudah memuliakan orang yang paling mulia di hadapan Allah yang Maha Mulia. Dahsyatnya, mohon maaf, ibadahnya nggak banyak, Pak, tapi karena dia cinta sama Rasulullah selalu menyebut namanya. Bukti seseorang cinta kepada seseorang, dia selalu menyebut nama orang yang dicintai. Ketika ada orang lain menyanjung atau menyebut nama orang yang dia cintai, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya karena dia mencintai orang yang dia cintai. Sebaliknya, ada orang yang menghina yang dia cintai, tersakiti hatinya karena yang mereka hina adalah orang yang dia cintai. Ini cinta luar biasa. Enggak banyak amalannya, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina.
Maksudku, coba biasakan. Yang sudah biasa istiqomah. Jangan pernah lepas ini bibir untuk menyanjung Rasulullah. Karena di Madinah, di Taman Raudhah sebelah kubur Rasulullah, di kuburan Rasulullah, di makam Rasulullah itu ada satu malaikat yang diutus dan dititipkan Allah untuk menjaga kuburan Rasulullah. Ngapain? Mendengarkan sholawat manusia yang ada di dunia. Sholawat kita pagi ini rame-rame sampai 1000 orang, bahkan 1000 kali sholawat kita sama Rasulullah. Ini sholawat sampai ke telinga itu malaikat. Itu malaikat bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, jamaah FKSMM ya Rasulullah, satu hari yang ini ya Rasulullah, satu orang 1000 kali sholawat, mereka 1000 orang ya Rasul. Apa kata Rasul sama itu malaikat? Sampaikan sama Allah biar Allah balas sholawat mereka. Ini dijelaskan dalam hadis. Luar biasa. Dan sholawat kita nggak ada, nggak nyampe. Dan amalan yang diterima Allah walaupun ria, sholawat. Bapak sholat ria, sholatnya nggak ada apa-apanya. Sedekah ria, kenapa sedekah gitu? Kalau cakap sama orang, dia nyumbang 5 sak semen untuk masjid, untuk yayasan, tapi 5 bulan nggak siap-siap ceritanya di kampung. Ada gitu? Oh kan? Hampat di siapin. Hampat di. Kakak udah nyumbang lah untuk kamar mandi Masjidul Ihsan. Nyumbang apa? Habis malam 5 sak semen enggak? Kalau enggak kusumbang enggak ada orang kampung yang mau nyumbang. 5 bulan gitu ya ceritanya. Ketika sedekah kita ria, sedekah enggak bernilai pahala. Tapi ketika kita sholawat dalam keadaan ria pun tetap berpahala. Contoh live streaming. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, yuk semuanya salam alaika. Kita ngajak orang di Facebook, ada orang nganggap nggak gitu-gitu kayak ria pada tunjukan kali. Ria pun berpahala dalam sholawat. Begitu dahsyatnya sholawat pada Nabi Muhammad. Dan di hari kiamat kelak, siapa yang berjumpa sama Nabi Muhammad, mereka adalah orang yang berselawat. Dan bahkan yang memasukkan kita dalam surganya Allah cuma ada tandanya satu, wajah bercahaya dia pada mahsyar. Jibril bilang sama Rasulullah, ya Rasul, bagaimana aku bisa membuktikan itu umat biar ke surga? Wajahnya bercahaya ya Jibril. Kenapa bisa bercahaya? Cahayanya kal badrun bagaikan bulan purnama. Apa sebabnya? 2. Pertama, di dunia selalu wudhu untuk sholat. Yang kedua, selalu berselawat kepadaku. Orang yang berselawat akan ada efek samping di wajahnya. Wajahnya bercahaya. Mudah-mudahan pagi ini pulang nanti kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan selawat itulah yang akan kelak membuktikan cinta kita sama Nabi. Dan yakinlah orang yang selawat sama Nabi adalah orang yang cinta sama Nabi. Orang yang cinta sama Nabi mustahil Allah menolak cintanya. Amalkan Pak. Paling tidak habis sholat 3 kali jadi lagi santai selawat. Pakai lagu mungkin terserah. Orang Jawa pakai lagu Jawanya silakan. Apa lagu apa ini? Ler kan? Gak apa-apa, itu sanjungan sama Nabi loh. Orang Mandailing dengan bahasa Mandailingnya, orang Karo dengan Karonya, orang Melayu dengan Melayunya. Silakan. Kalau namanya selawat menyanjung Nabi, bahasa apapun nggak masalah. Masih pakai dangdut boleh menyanjung selawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Didangdutkan nggak bisa. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Iya, bisa. Tapi kalau Al-Quran, jangan coba-coba menghinakan Al-Quran dengan langgam-langgam kita. Kalau hari ini kita bisa berdangdut dengan baca Quran, suatu saat akan dibolehkan dengan gaya dan nada-nada lain. Itu akan menjatuhkan harkat martabat kemuliaan Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Itu perkataan Allah, jangan hinakan diri kita. Kemudian terakhir Bapak Ibu yang mulia, kalau udah jam 9 kurang 1 jam. Lama-lama kan, kalau Bapak pulang pun dekat, aku jauh, aku mau tidur lagi ngantuk kalian. Enggak tidur lagi nih, jam 8:30 acara di Jalan Kiwi.
Sunggal ada zikir dengan majelis mahabbah. Waduh dulu lagi Pak. Ya kalau segitu lah, kopi ada kopi. Ya bilang kalau mau bilang lah, bilang berkaya. Kalau mau bilang berkaya aja, berapa orang aja butuh lah aja. Jangan takut. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mulia, orang yang berselawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan lembut hatinya. Dijawab anak-anak santri lembut-lembut bahasanya. Rupanya ketika teliti, kenapa bisa seperti itu lembut hati mereka? Selalu selawat sama Nabi. Sebelum mulai ngaji selawat, sebelum belajar selawat, jalan selawat. Kita kenapa keras-keras hati kita? Kadang lupa sama Rasulullah. Ada orang yang cinta sama Allah, cinta sama Nabi, tapi tak cinta pula sama keturunan Rasulullah. Dicaci makinya pula keturunan Rasulullah, dipenjarakannya pula keturunan Rasulullah. Habib Rizik masih penjara, Habib Bahar masih penjara. Yang di luar penjara, aku janda kurang ajar. Nggak masuk-masuk, Pak. Heran aku tengoknya. Ustaz Paling Tuenidi dalam penjara, Gus Nur dalam penjara. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran dalam penjara, Pak. Maka jelas kata Nabi dalam hadis, akan hadir di suatu saat kepada umatku sanawatun khadda'at, kata Nabi, tahun penuh tipu daya. Apa tahun penuh tipu daya? Orang yang benar disalah didustakan, orang pendusta dibenarkan. Yang amanah dikhianati, pengkhianat dikasih amanah. Maka akan hadir di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah, Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu ya Rasul? Kata sahabat, kata Rasulullah, Ruwaibidah itu adalah seorang laki-laki yang dikasih kepadanya jabatan, tapi dia tidak bisa menyelesaikan jabatan itu. Bukan basic dia pada jabatan itu dikasih. Maka hancurlah. Dalam konteks agama, apabila suatu hal itu, suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka ketika ingin lembut hati, sholawat bisa melembutkan hati. Dan ketika sudah lembut hati ini, akan nampak semua pintu-pintu menuju kebaikan. Salah satu pintu menuju kebaikan adalah sedekah. Tadi sudah dijelaskan sama kita dalam pembangunan masjid. Berapa masjid biasa kita bangun? 14 masjid. Ini dalam hadis kursi Allah jelaskan, sesungguhnya rumah-rumahku di dunia adalah masjid. Siapa yang masuk rumahku, kalau kias logikanya, siapa yang masuk rumahku berarti tamuku, kata Allah. Kalau udah tamuku pasti diservis. Saya datang ke rumah Bapak, silaturahim. Kan nggak mungkin nggak tes tidak kopi, Pak. Tak mungkin. Itulah namanya servis. Disambut dengan ramah, pulang hati-hati Ustaz. Ini servis. Begitupun kita ke rumah Allah. Masjid-masjid di dunia ini rumah Allah. Siapa yang masuk ke rumah Allah jadi tamu Allah. Apa yang kita perlukan hari ini? Yuk, kekompakan itu bisa membangun segala-galanya, Pak. Macam program tadi kita dengarkan, dari uang 1.000 satu hari, sebulan 30.000, satu kakak 30.000 satu bulan, sebanyak 5.000 kakak lebih selama sebulan, 2 bulan sampai setahun. Jangankan 6 bulan, negara ini bisa kita beli. Ya kan? Buktikan orang itu masih mengutang, awas itu bayar. Tapi senang kali waktu itu, senang kali lah. Utang kerjaan senang kali waktu itu. Bukan cuma 6 bulan yang bisa diselesaikan, masjid bisa selesai, Pak. PKM siapkan celengan, macam celengan 1.000 tadi, kasih sama seluruh masyarakat, atau kasih semua masyarakat PKM, biar 14 masjid mau rehab 14 celengan setiap orang lagi. 2.000, 1.000, 2.000, 1.000 pulang dari pajak, 1.000 pulang dari pajak, 1.000, 2.000, masukkan celengan-celengan itu. Sebulan sekali keluarkan. Celengan itu luar biasa dasarnya. Anggap angus, anggap habis saja. Rupanya bukan yang kita hari ini pegang duit di kantong rezeki kita, Pak. Apa yang sudah dimakan itu rezeki. Jadi aku ada cerita lagi lagi. Aku tahu cerita ini.
Ustaz. Tahan apa? Tahan. 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 Aku mulai nggak tahan. Gua minum mulai dingin kan? Nanti gua minum, serat-serat itu habis aku. Halo gitu nanti Pak. Lagi lah. Diceritakan ada seorang sahabat yang jualan kapu. Tahu kapu? Kalau di kampung kami Tanjung Balai namanya kapas. Kapu itu dijual ke pasar. Setiap penjualan ada untung 1 dirham. Dibelinya kapu 1 dirham, dijual 2 dirham, untung 1 dirham. Ini kapu yang bagus. Begitu kapu 1 dirham dibeli, pergi ke pasar jual 2 dirham. Setiap laku habis terjual 2 dirham, 1 dirhamnya tadi dibelikan modal, 1 dirhamnya lagi pecah 2. Separuh untuk sedekah, separuh untuk makan. Ini luar biasa. Ini diamalkan tiap hari. Tiap hari. Sampai suatu ketika di pasar tempat dia jualan terjadi keributan. Rupanya ada sebelah warung dia berantem. Ada pembeli yang nggak mau bayar karena barangnya nggak bagus. Jadi yang penjual kampung ini udah laku dagangannya Pak. Dia nanya sama itu orang ribut, apa masalah? Diceritakan kronologis itu. Rupanya rugi sudah penjual nih 2 dirham. Apa kata si penjual kampung? Berapa rugi? Duit kau dan beli 2 dirham. Udah nih 2 dirham untuk kau. Nah, pulang yang ribut. Karena sudah pakai pisau Pak, udah main parang. Daripada mati orang ini gitu. 2 dirham. Menyelamatkan nyawa orang 2 dirham. Apa di kantongnya? Habis. Sampai ke rumah bini nunggu. Maka di situ bisa menilai Pak, mana bini soleha, mana bini toleha. Kalau bini soleha Bu, pulang kerja, pulang dagang, suami yang ibu tanya apa? Jawab yang jujur. Habis Bang, laku Bang. Ya kan? Itu udah pasti. Tapi ini istri sahabat, bukan hanya itu. Dia nanya, Bang bagaimana keadaan pasar? Yang dikhawatirkan lakinya, bukan duit dagangannya. Suaminya ceritakan Pak. Ceritakan kronologi sampai uang 2 dirham tadi habis untuk membayar itu. Si istri senyum. Oh senyum deh kata suaminya. Ya alhamdulillah lah Bang. Alhamdulillah kenapa? Kalau itu yang abang buat, aku minta sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah titipkan banyak duit sama abang berdirham-dirham agar banyak nyawa yang Allah selamatkan. Tuh bayangkan dengan 2 dirham bisa selamatnya orang. Ini sesoleha. Kalau isi toleha kan beda. Mana duitnya Bang? Duitnya mana? Habis tadi 2 rumah dalam berantem. Terus abang kasih. Oh sok pahlawan. Sok pahlawan. Macam abang aja di warung ada, orang lain ada. Antang jangan janda enggak, ada. Ini bedanya Pak, di sana beda. Begitu selesai, Pak kata si suami sama istrinya, Dek, besok mau jualan lagi, betul Bang? Terus mau jualan apa? Modalnya nggak ada. Istri soleha kasih solusi. Kalau istri soleha enggak, makanya pakai otak. Istri soleha. Tapi istri soleha dia bilang sama suaminya, apa nggak usah pening, ngapain repot-repot pikirkan itu? Loh, kenapa? Kan abang beresin kapok di sini Bang. Iya. Abang tengoklah sekitar rumah, kan banyak kapok yang berserak. Kutip kumpulin, jual lagi. Oh iya, tengok di gorden ada kapok, teman terbang lah kapok. Di gorden ambil, di bawah lemari ambil, bawah meja ambil, dikumpulkan banyak dikumpul tapi nggak bersih macam yang biasanya. Dengan ikhlas dan yang tawakal dia berangkat karena dia punya prinsip Allah tidak mewajibkan kita kaya, tapi Allah wajibkan kita berusaha. Allah tak wajibkan bapak pintar, tapi yang diwajibkan hanyalah belajar. Dia berangkat bawa kapu yang kotor dengan niat minta sama Allah, tawakal sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat pagi, siang, sore, nggak ada yang laku. Namun dia ikhlas. Yang penting aku berusaha. Begitu mau maghrib, dia mau pulang, singgah ke Masjid Nurul Ihsan. Sehingga rupanya pas dia sholat, habis sholat, ada juga kawannya yang sambil mengeluh, mukul jidat. Kawannya itu
menjual ikan. Cerita punya cerita sambil mengadukan cerita, Pak. Si tukang kampung ceritakan. Si tukang ikan juga bilang, aku kayak gitu juga ini Kang. Kenapa? Ikanku nggak laku. Kok bisa nggak laku? Busuk. Loh, kok yang busuk lah kau jual? Kalau banyak duitku nggak akan jual ikan, aku PH katanya bulan. Kenapa busuk? Karena modal aku dikit. Cemana lah? Kulkas gak besok di rumah. Kulkas apa? Nggak ada kulkas di rumah. Ya, buang aja itu gini aja gini. Nggak usah kau buang. Terus kasih sama aku. Nanti bayarannya kampung dikuasai sama kau. Mana tahu ada bantal yang mau tempel. Dalam hati tukang ikan iya juga ketimbang nggak ada membahan. Ya udahlah ambil barter, Pak. Barter. Pulanglah si tukang penjual kampung dengan senang mendayung sepedanya. Istri yang solehah tadi dan nunggu depan rumah, senyum 5 kantong plastik di bawah suami. Karena belum pernah bawa suami itu plastik. Senang nanti dari jauh senyum sampai di muka. Apa kata si istri? Apa yang mau bawa tuh, Bang? Ada rezeki dari Allah deh, ikan. Kok masalah seadanya? Ini sesuai apa? Dibawanya langsung ke dapur. Istri solehah kayak gitu, tengoknya. Ikan apa ini? Bau. Ini busuk, Bang, busuk. Anjing pun tak mau, karena ini katanya pula. Ini bedanya apa sama insomnia? Tapi solehah dibawa ke belakang, diambilnya asam, diambilnya limau manis, dibuat jeruk-puruk banyak-banyak sehingga menghilangkan bau ikan itu. Dibelah ikan dengan izin Allah. Dalam perut ikan ada sebongkah mutiara yang indah. Diambilkan sapu tangan, dia letakkan ini mutiara dari perut ikan. Bang, tolong abang tanya sama kawan-kawan di pasar, ini asli atau palsu? Apa ini? Dapat kita di perut ikan. Pergilah dia nanya kawan di toko emas. Pas dekat menciri dekat masjid Istiqomah begini. Ditanya sama tukang emas, apa kata tukang emas? Dapat dari mana kau, Bang? Jujur, Pak, aku dapat begini. Saya dengar orang pikir nggak percaya orang tuh. Berapa ini, Pak? Asli nggak? Asli. Kata tukang emas yang pertama, aku punya duit di kantong cuman 40.000 dirham. Aku nggak sanggup membayarnya dengan 40.000 dirham. Coba tempat jual emas lain. Pergi di toko emas lain, pergi ke arah-arah Peramil Gatsu. Masuk ke toko yang kedua, ditengoknya ini yang dibawa seorang penjual kampung. Dibongkarnya laci, dibukanya dompet, dibukanya buku rekening dan dompetnya. Semua berkumpul duit sebanyak 10.000 dirham. Itu pedagang emas bilang, Pak, aku nggak sanggup membayarnya. Coba tempat lain, aku nggak bisa membayar yang 80.000 dirham. Mungkin ada orang yang bisa membayar yang lebih mahal. Bayangkan berapa duit yang dihabiskan untuk menyelamatkan nyawa orang. 2 dirham. Loh, kok bisa orang tuh bilang kayak gitu? Kan bisa aja pedagang emas bilang, oh ini bisa sekian. Kan bisa ditokohi, Pak. Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Allah dinding semua penipuan kepada dia karena dia jujur luar biasa. Sampai ke toko yang ketiga, terjual itu mutiara sebiji 120.000 dirham banyak. Kalau kita rupiah berasa miliar gitu. Sampailah dia ke rumah bawa duit pakai koper. Sampai ke rumah, Assalamualaikum, salam. Laku, Bang, laku. Asli, buka. Terkejut sampai pingsan ini. Seumur hidup tak pernah nengok duit sebanyak itu. Begitu ngitung duit sebanyak 120.000 dirham, ada orang mengetuk pintu dari luar. Assalamualaikum, Pak, Bu. Beri sedekah, Pak. Udah 2 hari kami sama anak-anak belum makan. Si istri buka pintu, tengok ada sosok perempuan tua yang mengemis, minta duit. Kutanya sama bapak, duit rezeki nomplok dapat 10 juta. Ada pengemis datang mengetuk pintu, berapa duit bapak kasih? 2.000. Bagus. Jujur itu indah. Cuman kejujurannya menyakitkan. Berapa? Ada yang bisa nawar banyak? Paling banyak, Pak Kades. Bisa? Berapa? Seandainya nggak betul nih, nggak betul. 1 juta.
Kita ngasih sedikit lah. Cuman alasan kita gini, sedikitnya pun dah cukup untuk dia. Untuk dia. Coba kita pikirkan itu rezeki dari Allah. Rupanya istri soleha tadi Pak, masuk lagi ke belakang, nengok duit 120 dirham. Bilang sama suami, bang ambilkan sarung itu bang. Untuk apa? Ambilkan dulu bang. Ambilkan sarung 120.000 dirham dibagi 2, 60. Bang 60 untuk kita, 60 kasih sama pengemis. Dahsyat makna yakin dengan rezeki sedekah tadi Pak. Dikasih 60.000 dirham sama pengemis ini. Kata pengemis itu bilang, Pak, aku butuh makan cuma 3 hari bukan 3 tahun. Apa kata seorang pendagang kapuk? Oh, 60.000 dirham ini bukan duitku. Ini baru saja dititipkan Allah sama aku. Mungkin ini rezeki ibu melalui aku. Ini 60.000 dirham. Aku minta jangan sempat anak ibu kelaparan. Sekolahkan anak ibu menjadi seorang hafiz. Jadikan anak ibu ulama menjadi seorang faqih. Sekolahkan dia menjadi ulama. Dan beli tempat tinggal yang membuat kalian berteduh dalam 60.000 dirham. Berangkatlah ini pengemis membawa uang 60.000 dirham. Setengah jam kemudian ini pengemis datang lagi membawa uang 120.000 dirham. Bayangkan, bukan 120.000 dirham, 600.000 dirham. Dibawanya pulang 60.000 dirham. Dibawanya lagi setengah jam kemudian 600.000 dirham. Assalamualaikum. Rumah yang sama. Waalaikumsalam. Loh, apa lagi bu? Kurang, biar ambil lagi. Tidak Pak, aku mau ngantarkan ini. Apa ini? Ini rezeki dari Allah. Dibuka duit, hampir pingsan pedagang kapuk Pak. 600.000 dirham. Ada duit dalam koper. Yang dikasih sama ibu itu 60.000 dirham. Apa kata ibu itu? Pak, aku bukan manusia. Aku hanya malaikat yang dititipkan Allah, diutus Allah untuk menguji keimanan kalian. Bagaimana dahsyatnya rezeki kalian di saat kalian punya atau tak punya. Jelas kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mendapatkan titel takwa di hadapan Allah dan pengampunan di hadapan Allah, kelak mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Di antaranya adalah orang yang menginfakkan rezekinya baik dalam keadaan dia butuh maupun tidak butuh. Pikirkan kita banyak-banyak, berapa banyak hari ini umat Islam yang sibuk memikirkan pribadinya, rumah dimewah-mewahkan, tanah ladang dibesar-besarkan, duit banyak-banyak disimpan dalam bank. Mati bapak nanti, ini nikah sama laki lain, anak berantem ribut warisan. Mana yang bapak bawa ke akhirat, ke dalam kubur sampai ke akhiratnya Allah? Apa yang bapak sedekahkan? Kelak di akhirat Pak, nggak banyak kerjaan kita, mengicap sambil menggeleng, tahu? Mengicap sambil menggeleng. Di akhirat nanti Pak, anggota FKSMM dikasih malaikat duit. Mau Pak? Malaikat kasih duit 700.000. Nih, Man, Leman. Pak Leman nanya, apa ini Kak? Duit 700.000. Duit apa? Kak, aku apa duit? Kemarin acara pengajian subuh di Nurul Ihsan, kamu punya uang nyumbang di kota 10.000. Terus Allah kan janji 7 kali lipat ganti, 70 kali 10, 700. Ini lagi kau tuh. Rupanya 10.000 cuma itu dia berlipat. Apa kata si Leman mengicap sambil menggeleng? Kok tahu lagu kayak gini kan caranya? Ngapain 10.000 gue impakkan katanya? Ini dasarnya. Nanti kita menyesal. Yang kita bawa nanti di akhirat hanyalah amal jariah. Bahkan dalam hadis dijelaskan ketika anak cucu Adam meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3, di antaranya sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang berkepanjangan semua pahalanya. Bapak nyumbang semen 1 sak di masjid, 1 sak aja. Nyumbang semen 1 sak, dibangunkan ke kamar mandi masjid atau dibangunkan ke masjid ini. Selama masjid ini terbangun orang sholat, sebanyak pahala orang yang sholat berdirinya masjid, sebanyak itu pun pahala bapak sampai ke kuburan nanti, tanpa mengurangi pahala orang. Nyumbang batu bata 10 biji aja, cuma kan nggak ada kerjaan nyumbang 10 biji. PKM aku nyumbang batu bata lebih 10 lah 10.
kalau setiap hari 10 nggak apa-apa. Cuman tanya juga 10 hari, 10 setiap hari. Tiap dia pulang dari Medan 10. Rupanya tengah jalan baru badan kita. Tinggal bawa rupanya. Nah, kompak kita untuk membangun rumah Allah, membangun fisik dan membangun batinnya. Mohon maaf, jangan cuma fisiknya kita bangun besar-besar megah-megah, tapi orang nggak ada sholat, nggak ada kegiatan. Bagus kalau pengajian subuh, tiap subuh ada. Buat lagi rutin pengajian, Pak. Ada kaji tauhid, ada kaji fikih, ada kaji tafsir. Itu buat. Kadang hari ini banyak orang yang sudah nyeleneh, udah menyala, bukan tafsir tapi mentaksir. Ya kemarin contohnya waktu Natal, ada orang Islam pakai peci azan pula di gereja. Ini kan salah menafsirkan Quran. Baca Quran surah Maryam di dalam gereja. Pakai atrok salawat dia. Salatullah, salamullah dalam gereja. Katanya toleransi, padahal bukan toleransi, toleransi. Buat kegiatan-kegiatan. Anak-anak sini buat ngaji, maghrib ngaji dan sebagainya. Udah mulai banyak pengeluaran. Nah, berarti ini kode supaya kita pulang. Mudah-mudahan Pak Ibu yang mulia, 2 hal ini amalan salawat dan sedekah jariah ini bisa kita bawa pulang. Amalkan mana yang perlu, manfaatkan mana yang cocok, sisihkan rezeki kalau pengen beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita tetap istiqomah. Tiap ahadnya mudah-mudahan tetap istiqomah. Dan setiap masjid-masjid yang ada bergabung di FKSMM mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid, dan tetap mengutamakan persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bi taqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.